Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Sugeng Pramono dengan renungan Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus menegur para murid yang terpesona dengan bangunan bait Allah. Entah kenapa banyak orang tertarik ingin mengetahui hal-hal yang bersifat misteri. Banyak orang jadi mencari tahu tentang kebenaran perkiraan waktu akhir zaman. Namun memuaskan rasa ingin tahu mereka jelas bukan menjadi tuntutan Tuhan Yesus. Mas ingat kehebohan film 2012? Tuhan Yesus berusaha menyadarkan mereka bahwa bangunan itu akan rubuh, hancur total. Bangunan itu hanya buatan tangan manusia. Hal-hal yang harus diperjuangkan adalah keselamatan kekal dalam diri dan sesama. Ada tantangan tersendiri bagi gereja. Ada orang yang akan muncul mengaku diri sebagai Mesias. Mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus juga mengajak para muridnya untuk waspada terhadap orang-orang yang patut dicurigai. Di samping itu akan ada banyak tanda yang menakutkan seperti gempa bumi, peperangan, penyakit sampar, dan kelaparan. Ini adalah sebagian dari hal yang mengejutkan dan dahsyat. Waspadanya kiranya dapat difahami sebagai awas pada. Awas berarti tajam dan tepat dalam melihat, sehingga dapat melangkah ke depan dengan aman dan damai, serta tidak mudah tersesat. Di akhir tahun liturgi ini kita juga diajak untuk mawas diri apakah kita semakin waspada sehingga tidak mudah disesatkan oleh aneka macam bentuk godaan, rayuan, tipu daya, atau jebakan. Saya percaya jika setia dalam menghayati iman di dalam hidup sehari-hari, maka kita akan menjadi orang yang waspada terhadap aneka macam peristiwa atau apa yang akan terjadi. Orang yang waspada juga dapat melihat apa yang akan terjadi, tanda petik, sehingga ia dapat bersiaga serta membekali diri dengan baik dalam menghadapi apa yang akan terjadi. Aneka macam bentuk penyesatan masih terus terjadi yang dilakukan oleh orang jahat dan tidak bermoral dalam bentuk tawaran harta, pangkat, dan kehormatan duniawi. Pada umumnya harta benda atau uang yang menjadi alat penyesatan. Mengingat dan memperhatikan cukup banyak orang yang masih bersikap mental materialistis. Salah satu cara menghadapi godaan akan harta benda atau uang adalah hidup dan bertindak sederhana. Karena dengan demikian juga akan waspada terhadap tawaran-tawaran yang menarik dan mempesona. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu siap menanti kedatangannya. Sikap batin kita adalah selalu sikap siap kapan dan di mana saja kita berada dan Tuhan memanggil kita. Marilah kita membaca tanda-tanda zaman dan hikmat yang kita peroleh selama hidup ini. Apakah kita menyadari kehadiran Tuhan dan penyertaan-Nya? Bagaimana sikap kita terhadap tanda-tanda zaman yang menakutkan? Berbagai bentuk penganiayaan, kesulitan, dan tantangan pada umumnya
memotivasi orang menjadi takut dan minder. Bahkan ada yang berusaha mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena frustrasi. Hal yang sama juga sering terjadi pada saat-saat terakhir, entah saat-saat terakhir masa jabatan atau hidup. Orang sering gelisah dan takut. Setia pada iman, panggilan dan tugas pengutusan memang tidak akan terlepas dari aneka tantangan, hambatan, dan masalah yang memang dapat mengkerdilkan dan membuat kita putus asa. Sabda Tuhan hari ini mengajak dan mengingatkan kita untuk tetap bertahan dalam kebenaran panggilan maupun tugas perutusan. Dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan masalah, kita diharapkan sabar, rendah hati, dan lemah lembut. Tidak tergesa-gesa menanggapi saat itu juga, melainkan hendaknya semuanya itu dibawa ke dalam doa atau kontemplasi. Persembahkan semuanya kepada Tuhan sambil mohon petunjuk dan tuntunan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan masalah. Dalam dan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menemukan cara-cara tepat dan memadai dalam menghadapi tantangan, masalah, maupun hambatan. Kita dengarkan dengan baik tantangan, masalah dan hambatan yang ada, dan kemudian kita lihat dalam terang iman atau Tuhan, agar kita menemukan kehendaknya dalam masalah dan tantangan maupun hambatan tersebut. Jangan lupa bahwa tantangan, hambatan, dan masalah yang lahir dari kesetiaan pada panggilan dan tugas perutusan merupakan wahana kebahagiaan, keselamatan, dan damai sejahtera sejati. Maka dari itu tetaplah bertahan. Memang hendaknya kita tidak terlalu banyak berkata-kata dalam menghadapi masalah, tantangan, atau hambatan, agar masalah, tantangan, dan hambatan tidak semakin besar dan berkobar-kobar. Penderitaan karena iman terus dialami orang beriman dari zaman ke zaman. Berat? Ya. Menyerah? Jangan. Meskipun berat, kiranya kita tidak goyah karena Tuhan Yesus menyertai, dan kita pun memiliki pengharapan iman bahwa suatu saat kelak akan bertemu di surga. Tuhan beserta kita. Amin.